Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Dan aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberikan kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, Yohanes Pembaptis konsisten dengan pewartaannya. Dia tidak mau untuk mewartakan melebihi kapasitasnya. Karena kadang-kala kalau orang itu diberi kuasa, diberi kekuasaan, dia seolah-olah melakukan tindakan melebihi orang yang memberi kuasa itu. Seringkali melakukan itu. Jadi seolah-olah dia itu mempunyai kuasa yang melebihi dari orang yang memberikan kekuasaan kepadanya. Nah, Yohanes tidak. Yohanes melakukan tindakan yang konsisten. Dia sebagai pembuka jalan, maka dia itu harus menunjukkan siapa orang yang dibukakan jalan untuk orang itu gitu loh. Jadi dia diutus untuk membuka jalan, maka dia harus menunjukkan jalan siapa sebetulnya. Maka Yohanes itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dialah Mesias. Jadi konsisten Yohanes Pembaptis. Ibu, bapak, saudara terkasih. Lalu dia juga memberikan kesaksian tentang kualitas orang yang didahulunya itu. Kualitasnya adalah Yohanes membaptis dengan air, tetapi orang yang ditunjuk itu adalah dia yang membaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada sesuatu yang lebih besar dibanding dengan Yohanes. Dan kalau ditanya, apakah ada banyak orang yang percaya kepada Yohanes? Tidak semua muridnya percaya juga kepada Yohanes. Tidak semua muridnya setelah Yohanes meninggal, dipenggal kepalanya, lalu ikut dengan Tuhan Yesus. Tidak. Tidak semua murid Yohanes ikut Yesus. Jadi kita bisa melihat walaupun Yohanes itu sudah memberikan kesaksian yang benar, tapi tidak semuanya itu ikut. Di situ bisa ditampakkan bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, tidak semuanya itu dipercaya oleh orang yang istilahnya kita baiki itu. Pasti akan ada orang yang mencela. Dan yang mencela itu seringkali hanya berfokus orang itu pada penampilan orang, bukan kepada fokus tindakan orang. Seringkali seperti itu. Maka kadangkala ada orang yang mengatakan orang Indonesia dia belajar di luar negeri misalnya, dia biasa ngomong pakai bahasa Inggris, di mana-mana pakai bahasa Inggris, tidak ada orang yang mencela dia. Karena orang lebih memperhatikan omongannya, apa yang dipesankannya,
Tetapi hanya di Indonesia mungkin orang tidak melihat pesannya dalam bahasa Inggris, tetapi lihat lebih cenderung melihat grammarnya misalnya. Oh, sehingga orang menyalahkan, oh grammarnya salah, oh pronunciation-nya salah gitu. Demikian juga dengan Yohanes ini, kadangkala dia dilihat penampilannya, bukan pewartaannya. Sehingga orang fokusnya hanya kepada yang kelihatan mata. Padahal sabda lebih mau untuk menyapa hati orang itu. Ibu bapak, saudara terkasih. Maka kalau kita juga nanti itu melanjutkan pewartaan, maka kita pun itu juga jangan kecewa kalau ada orang yang menolak pewartaan itu. Karena masing-masing orang itu melihatnya sesuai dengan minat orang itu. Tetapi kita harus tetap konsisten seperti Yohanes Pembaptis yang setia. Sekali dia diutus, dia konsekuen dalam tugas perutusannya itu. Justru kesaksian hidupnya memperlihatkan bahwa dia memang orang yang kecil. Dia memang orang yang sederhana. Dia utusan yang tidak melebihi dari yang diutus untuk dia bukakan jalan itu. Jadi justru hidupnya memberikan kesaksian siapa dirinya. Demikian juga dengan diri kita. Dalam kita memberikan kesaksian, kita harus memperlihatkan siapa diri kita dengan cara hidup kita. Kita tidak perlu memaksakan kehendak diri kita untuk bisa melakukan sesuatu ini, untuk kita paksakan kepada orang lain. Karena orang lain akan menilai sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan hatinya, sesuai dengan seleranya. Maka ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, mari kita berusaha supaya roh Tuhan juga ada dalam diri kita, menuntun kita mau melakukan apa. Karena kita juga tahu sendiri, tidak semua orang yang mengikuti Tuhan setia dan percaya kepadanya. Bahkan Rasul pun ada yang mengkhianati dia, yaitu Iskariot. Maka mari kita mencoba untuk tetap setia. Yang penting setia kepada Tuhan. Selamat merenungkan.